Madinah, kota cinta Rasulullah SAW, perjalanan hati menyusuri jejak kenabian. Hari ini saya ingin membawa teman-teman ke sebuah perjalanan yang bukan hanya sekedar wisata, tapi sebuah ziarah batin, sebuah perjalanan menapak tilasi jejak Nabi Muhammad SAW di kota yang paling dicintainya, Madinah Al-Munawwarah. Kota yang diberkahi, kota yang damai, kota yang merangkul hati siapapun yang datang kepada. In this video, I'll take you all to the sacred sites of Madinah, Masjid Nabawi, Nabawi Mosque, Raudah, Masjid Quba, Jabal Uhud, and the graves of martyrs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again at Yateola Idris YouTube channel. Today, I'd like to take you to visit Rasulullah in his convenient and peaceful place in Nabawi Mosque, Madinah, Saudi Arabia, to get his syafa'at. So Allah will bless us with prosperous life in this world and hereafter. Semoga video ini bukan sekedar tontonan, tapi jadi seruan halus untuk mencintai Rasulullah lebih dalam. Dan semoga suatu hari kamu pun bisa menapakkan kakinya di Madinah, berjalan perlahan di halaman masjid, dan menyampaikan salam kepada Nabi yang tak pernah berhenti mencintaimu. Alhamdulillah, pagi ini kita menuju Masjid Nabawi, ingin bertemu dengan Rasulullah. Ini jam 4.30 pagi. Semoga Allah mempermudah. Subscribe, like, comment, dan share. Semoga lebih banyak hati yang terinspirasi untuk mencintai dan rindu Madinah. Apa keutamaan kota Madinah? Madinah bukan kota biasa. Ia adalah tempat tumbuh kokohnya persaudaraan kaum Ansar dan Muhajirin yang lahir dari iman yang tulus, dan ia adalah tempat di mana Rasulullah SAW, kekasih Allah, dimakamkan. Langkah pertama kita tentu menuju Nabawi, masjid kedua yang paling mulia di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Satu kali sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram." Riwayat Bukhari Muslim. Ini bukan sekedar napak tilas sejarah, ini adalah napak tilas hati. Setiap langkah di Madinah mengingatkan kita akan pengorbanan, akan cinta Rasul kepada umatnya. Rasulullah SAW bersabda di akhir hayatnya, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Hatimu pasti menangis jika engkau benar-benar meresapi perjalanan ini. Masjid Nabawi. Tahukah kamu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular balik ke lubangnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalamnya yang paling diminati oleh semua penziarah, buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghudwi wal asal. Ziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan inilah momen yang membuat dada terasa sesak karena rindu. Berdiri di hadapan makam Rasulullah SAW, kita tidak menyembah beliau, tapi kita menyampaikan salam, cinta, dan rasa syukur. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan salam kepada saya, maka Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku dapat membalas salamnya." Hadis riwayat Abu Daud. Begitu mulianya sampai para ulama menyerukan, jika engkau datang ke Madinah, maka sampaikanlah salam kepada Nabi dengan penuh adab dan cinta. Saat masuk ke Raudah, langkah kita terasa ringan, hati bergetar, dan doa-doa mengalir deras, seolah dunia berhenti sejenak. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Khataman Nabi.
Rasulullah SAW sendiri mendoakan kota ini. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Makkah atau lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. This journey is not just a religious visit, it's a pilgrimage of love, sacrifice, Antrian panjang yang luar biasa. Muhammad SAW, peace be upon him. And also we'd like to visit several historical places di mana Rasulullah memperjuangkan agama Allah dan ayat-ayat Di Allah. jalan inilah Rasulullah SAW berjalan kaki setiap hari dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Aku duduk di sini setelah berjalan dari Kuba ke Masjid Nabawi, menyusuri jejak yang tak tampak namun terasa begitu dalam di jiwa. Each step carries deep meaning, reminding us of the Prophet's struggle. Ya Nabi, salam alaika. And the beauty of living by his sunnah. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti napaktilah sejarah Islam. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kita mengunjungi Masjid Kuba. Beliau bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu datang ke Masjid Kuba dan salat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umrah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah. Di antara debu gurun dan bisikan angin dari selatan Madinah, sebuah langkah penuh cahaya tiba. Di bawah pohon inilah cinta itu berakar. Di tanahku, jangan takut karena setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Rasulullah dikejar-kejar, diblokade, diusir di Mekah. Tapi lihat bagaimana penyambutan kaum Ansar terhadap Rasulullah, padahal mereka belum pernah melihatnya. Siapa yang membuat itu semua? Do you hear me, Hamza? Do you know that I'm with you? Remember anything, Hamza? How you killed my father and my brother. Now you're dead. My heart is light. Do you hear, Hamza? And Hajj next year, inshallah. I'll go to the mosque. Bye. Adhan.